Amin. Silakan duduk. Berikan aplaus kepada saudara-saudari yang datang. Thank you ya. Dan di belakang sana, di sebelah kiri dari gedung ini ada sepasang suami istri yang datang dari Jakarta. Saya ingin mengucapkan welcome. Pak Budi dan Ibu Vera boleh berdiri. Thank you. Pak Budi adalah ipar dari Pak James Papilaya dan Ibu Vera adalah adik beliau. Apa kabar, semuanya baik? Baik. Bahagia. Tanggal 8 Oktober yang lalu saya berkhotbah dan saya berkata, kenapa setiap kali seorang pengkhotbah tampil dia harus berkhotbah dari firman Allah? Kenapa? Dan pada kesempatan itu saya berkata, rupanya ada beberapa orang mahasiswa dari IKBP yang bertanya-tanya sambil berkata, bukankah kami datang ke sini untuk mengikuti pendidikan, mata kuliah, bisnis, IKP dan sebagainya? Kenapa selalu dihimbau supaya kami membaca firman, supaya kami mendengar firman? Maka jawaban yang sudah saya berikan kepada kalian bahwa kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah, betul? Dan setelah kita diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah, maka Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita memberikan kepada kita sebuah buku yang namanya manual book atau buku panduan, supaya kita dapat hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Pada kesempatan itu lalu saya mengangkat suatu kisah nyata yang terjadi. Beberapa tahun yang lalu saya membeli mobil Nissan Terrano dan mobil itu disertai dengan buku panduan. Buku panduan mengatakan bahan bakar bensin. Lalu saya beli bensin, isi bensin, pakai mobil itu, menikmatinya. Tapi pada satu kesempatan ada seorang staf pinjam itu mobil. Lalu mobil itu diisi dengan solar. Mobil bisa jalan atau tidak? Tidak bisa jalan. Kenapa? Tidak sesuai dengan buku panduan. Salah seorang saudara kita dari Jogja, ayah dari salah seorang mahasiswa yang ada di IKBP, hamba Tuhan dari Jogja berkhotbah mengenai masih ada hari esok untuk kita sekalian. Hari esok yang penuh harapan, betul? Yeremia pasal yang ke-29. Dan kalau kalian hidup sesuai dengan buku panduan, hari esok yang penuh harapan menjadi bahagian untuk kalian semua. Tepuk tangan bagi dia. Tanggal 5 bulan November, Mas suaminya, Mas Ando tampil dengan Mas Ando tampil dengan halo orang muda. Mahkota orang muda itu apa? Tetapi lengket dengan apa? Apa? Tidak salah itu, buku petunjuk tunjukkan seperti itu. Lalu dijelaskan mengenai hidup kekudusan. Artinya semua orang muda dapat hidup dalam kekudusan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kalau hidup sesuai dengan buku petunjuk, dijamin dapat hidup dalam kekudusan. Minggu kemarin Kapur dengan membahas dari kitab Amsal Salomo. Introduksinya sangat bagus dan sangat jelas.
Boleh bahas sedikit mengenai hikmat. Kira-kira hari ini apa yang Tuhan kehendaki bisa sampaikan dari buku ini untuk kalian? Kebenaran firman Allah merupakan mata rantai yang berhubungan erat satu dengan yang lain. Ajar kami menghitung hari-hari. Anak-anakku yang terkasih, kalian masih muda, mungkin kalian berpikir waktu yang Tuhan berikan bagi kalian untuk hidup di sini masih panjang sekali. No. Dengan melihat apa yang sedang terjadi, Hamas dengan Israel sudah selesai belum? Ini akan terus dan tidak akan berhenti. Bangsa-bangsa lain akan ikut perang. Untuk apa? Habiskan Israel dari bumi. Tapi Israel tidak akan kalah. Haleluya. Semua ini terjadi sedang menuju ke mana? Gog and Magog. Yang mempunyai pengertian, he is coming very soon. Dan saya berbicara dengan Pak Rektor dari ST3, kalau dapat tolong buka mengenai eskatologi. Tolong buka mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. So kalau kebenaran tentang peristiwa akhir zaman dibuka, kita tidak takut, tapi kita bergairah untuk hidup bagi Tuhan. Amin. Itulah hamba Tuhan yang mengerti kebenaran firman Allah. Sehingga waktu mengajar itu semangat umat Tuhan terbakar habis oleh firman Allah yang adalah seperti api itu. Kira-kira apa yang Tuhan ingin katakan kepada kalian hari ini? Maka ini yang Tuhan ingin katakan. Tolong tampilkan. Yes. Yang dapat membaca dengan saya 1, 2, 3. Sebab itu jangan hidup seperti senyum dulu dong. Soalnya kalau bilang orang udah bodoh, tersinggung semua kan? Nggak mau diterima. Oke, baik. Baca sekali lagi 1, 2, 3. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Lagi, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu sebentar. Oh, saudaramu dan berkata begini, yuk kita gantikan kebodohan dengan hikmat Allah. Sudah cukup, silakan duduk. Hari ini, kalau Tuhan menghendaki kita hidup bijaksana, artinya kita dapat hidup bijaksana. Karena itu berasal dari petunjuk. Dan tidak salah. Hidup di tengah-tengah situasi dunia yang semakin hari semakin kacau, semakin jahat, tapi akan tampil satu generasi manusia yang berbeda. Karena mereka hidup dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang di sini ini bukan kebijaksanaan yang bersumber dari diri seorang manusia. Atau hikmat yang dimaksud di sini ini bukanlah hikmat yang bersumber dari diri seorang manusia. Tapi hikmat di sini adalah hikmat Allah. Itu berarti saya dapat hidup dengan hikmat Allah. Itu berarti kalian semua sebagai anak muda dapat hidup dengan hikmat Allah. Percaya atau tidak? Halo? Percaya atau tidak?
firman Allah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan Allah kekal. Ayat 1 dari pasal yang kelima itu berkata begini. Sebagai anak-anak yang kekasih, turutilah teladan dari Allah Bapamu dan hiduplah di dalam kasih, karena Allah itu kasih. Jadi semua anak-anak Allah yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat hidup di dunia ini dalam kasih Allah. Begitu lalu ayat yang ke-15. Jangan bodoh, tapi hiduplah dengan bijaksana. Bijaksana yang berasal dari Bapakku. Bijaksana yang berasal dari Bapakmu. Tidak ada seorang manusia di dalam dunia ini yang bijaksana. Tidak ada satu. Tidak ada satu. Sayang banget sebab ayat-ayat yang saya akan pakai untuk membuktikan bahwa satu-satunya pribadi yang berhikmat, satu-satunya pribadi yang bijaksana adalah Allah Pencipta yang kini telah menerima kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Itulah sebabnya ayat itu berkata seperti itu. Now to the King eternal, immortal, invisible. Baca dengan saya yang saya tulis dengan kuning. 1, 2, 3. To God who alone is wise. Sekali lagi. To God who alone is wise. Terjemahan bahasa Indonesia tidak mengatakan demikian. Saya sayangkan banget. Dan saya sering menyusun garis-garis besar bahasa dalam bahasa Inggris dengan tujuan nanti kalau keluar negeri untuk berkhotbah lagi tidak terlalu banyak waktu, memang akan banyak waktu belajar lagi, tapi akan lihat garis-garis itu dan dipelajari kembali untuk nanti dikhotbahkan. Karena bulan Februari nanti kami akan kembali ke New Zealand buat 6 bulan lagi. Tolong doakan kami ya. Ada yang ingin pergi dengan kami? Foto saja nanti kami bawa. Satu ayat lagi, Yudas, ayat yang ke-25. To God our Savior, who alone is wise. Saya sedang menyampaikan kebenaran dari firman Allah mengenai hidup dengan bijaksana. Tidak ada seorang manusia yang bijaksana hanya satu. Allah Pencipta yang saya ulangi kini telah menerima kita sebagai anak-anaknya. Dan beliau telah menjadi Bapa kita. Berapa nilai dari hikmat ini yang akan kita gunakan dengan tujuan hidup selama menumpang di dunia ini? Berapa nilai? Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan meminta saudara saya ini orang Timur yang luar biasa ini untuk membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Aku hitam tapi manis. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Yes sir. Sampai 15 saja Pak. Jangan 18 supaya kita lebih cepat sedikit. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungan yang melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Pak, saya khotbah seperti ini Pak, saya ingin menikmati nilai dari hikmat Bapak yang Bapak sediakan bagi saya anakmu. Thank you Pak. Haleluya.
lebih berharga dari permata apapun di dunia, emas dan perak, umur panjang, ada kekayaan dan seterusnya. Hei, ada kebahagiaan dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi dunia seperti hari ini. Inilah firman Allah. Ada apa? Kebahagiaan. Ada apa lagi? Damai. Senyum dong, jangan marah dengan saya. Memang kalau waktu khotbah semua orang ketawa. Kalau saya sebut khotbah tegang semua orang kudus. Hei, perhatikan apa dikatakan di sini. Tolong dibaca dengan suara keras. 1, 2, 3. Hei, Bapa di surga ingin memberikan hikmat yang nilainya luar biasa tadi itu kepada kita sekalian supaya kebodohan ditinggalkan di kampus SP3 dan IKBP. Kok diam semua? Kampus ini tidak akan menghasilkan orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu akan dihasilkan karena keputusan sendiri. Halo. Kita diciptakan dengan kehendak bebas untuk membuat keputusan. Dan keputusan saya mau hidup dengan bijaksana. Itu adalah keputusan saya. Baca dengan saya 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dia pemilik dan dia yang memberikan. Baca lagi. Saya baca. The law of the Lord is perfect. It gives us new life. His teaching lasts forever. Pengajaran-pengajarannya akan bertahan selamanya. Pelajaran tentang homiletik dan semuanya tidak bertahan. DKP tidak bertahan. Tapi pelajaran dari firman Allah bertahan untuk selamanya. Kemudian, and they give wisdom to ordinary people. Thank you, Father. Kalau saja hikmat Allah ini diberikan hanya kepada orang-orang yang berpendidikan tinggi, Samsokota dan istrinya tidak punya bagian. Kalau saya dan kekasih saya tidak pernah mencicipi pendidikan tinggi di sekolah tinggi manapun di dunia ini. Puji Tuhan, hikmat itu tersedia untuk semua orang yang mau terima. Pertanyaan, kira-kira anak-anak muda yang ada di sini bisa terima hikmat ini atau tidak? Bisa. Hei anak muda, jangan bodoh terus. Hari ini adalah hari peralihan dari kebodohan kepada hikmat daripada Allah. Hari ini mujizat pasti terjadi karena firman mengandung kuasa yang luar biasa. Ia berfirman dan semuanya jadi. Iya atau tidak? Oke. Sekarang kita lihat contoh. 2 Tawaris 1:7-12. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Betapa hati Tuhan begitu senang pada waktu mendengar perintah doa seperti ini. Sehingga beliau yang ingin share hikmatnya dengan umatnya. Lalu beliau berkata, karena kamu tidak minta umur panjang dan kematian musuh dan sebab, aku juga akan tambahkan kepadamu kekayaan dan lain-lain. Doa yang sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah ingin memberikan hikmatnya bagi kita sekalian.
contoh yang baik. Kalau Anda pria juga nggak wanita dong. Ini seorang wanita muda yang luar biasa, yang namanya Esther. Bangsanya diperhadapkan dengan kebinasaan total. Jadi baik-baik anak-anakku tersayang dan semua saudara yang saya kasih. Tidak ada satu pribadi dari keturunan Edom yang baik. Tidak ada satu. Esau yang menyangkal hak keseluruhan. Haman adalah keturunan Edom dan ingin membinasakan Israel. Tapi Esther mengambil suatu tindakan yang bijaksana, masuk kepada raja sekalipun tidak dipanggil, dan hukuman hanya satu, pancung. Tapi dia masuk karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia, dan akibat dia masuk, selamatlah bangsa Israel. Thank you, Lord. Ada seorang muda yang dipakai Tuhan untuk keselamatan bangsanya. Ada seorang muda yang dipakai Tuhan untuk memimpin Israel, yaitu namanya Salomo. Ingat, dari institut atau dari tempat ini akan tampil raja-raja dunia. Amin. Itu firman Allah yang telah saya terima. Sekarang kita lihat Daniel. Bukan Esther tidak tahu mimpinya itu apa karena dia lupa. Tapi lalu Allah berikan kepada anak muda. Waktu dia dibuang ke Babel, usianya antara 16 sampai dengan 18 tahun. Inilah orang muda yang bijaksana. Katanya Allah itu bijaksana dan perkasa. Terpujilah dia selama-lamanya. Dialah yang menetapkan musim dan masa. Dia menggulingkan dan melantik penguasa. Yes, akan terjadi dalam bangsa kita tahun depan tanggal 14 Februari, ya kan? Yang sekarang akan diganti dengan yang baru. Jadi saudara, saya ingin katakan seperti ini sebelum saya lanjut. Kita semua bertanggung jawab untuk melihat bangsa ini hidup dalam ketenangan. Katakan amin. Karena itu kita harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan pembesar-pembesar tinggi yang ada dalam bangsa ini istimewa. Dengan situasi kampanye yang sekarang ini semakin hari semakin panas. Semakin apa? Tapi dengar saya, Tuhan menghendaki pemerintah yang baik bagi bangsa Indonesia. Tepuk tangan bagi kita. Ditentukan oleh kita yang memilih dan ditentukan oleh doa kita. Kita terus dulu. Dialah yang menetapkan musim dan masa. Dia menggulingkan dan melantik penguasa. Dia pula yang memberikan kebijaksanaan kepada siapa? Daniel. Ya Allah, pujaan leluhurku, Engkau kupuji dan kumuliakan. Sebab Kau berikan kepadaku hikmat dan kekuatan. Saya kira cukup sampai di situ saja daripada terlalu banyak. Lalu kita lanjut. Ada 4 bagian dari khotbah saya ini. Dan nanti diakhiri dengan kunci untuk menerimanya. Seperti apa hikmat Allah itu? Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18, di situ ada 2 jenis hikmat. Tadi saya sudah jelaskan tidak ada seorang manusia yang berhikmat. Satu-satunya yang punya hikmat adalah Allah kita. Tapi dalam ayat-ayat ini ada 2 jenis hikmat. Yang satu hikmat yang palsu, dan yang satu hikmat yang asli, yang tersedia bagi kita sekalian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu melegakan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran.
itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Perhatikan calon yang dicalonkan untuk dipilih menjadi presiden. Kalau ada dari antara mereka sangat berambisi kekuasaan atau kepemimpinan, jangan pilih orang yang seperti itu. Oke? Firman Allah mengajar kita. Saya tidak perlu terlalu panjang lebar di sini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan segala macam perbuatan jahat. Tapi hikmat yang datang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dua jenis hikmat. Satu, hikmat duniawi. Hikmat ini berasal dari bawah. Sumbernya, aslinya dari mana itu? Dari dunia. Jadi semua mahasiswa yang ada di sini dan mahasiswi yang kalau hanya menggunakan hikmat ini, dengar ini, tujuan hidupmu hanyalah untuk semua yang ada di dalam dunia ini. Saudara tidak akan pernah menyediakan sesuatu untuk masa kekekalan, karena tidak mungkin. Lalu hikmat itu adalah unspiritual, tidak akan mengerti sama sekali perkara-perkara rohani, tidak mengerti. Saya tidak perlu jelaskan. Kemudian hikmat itu adalah hikmat setan. Karakteristiknya, orang-orang yang punya hikmat dunia, orang-orang yang iri hati, dan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, itu merupakan pintu masuk ke dalam kehidupan seorang percaya. Karena tulisan baik yang ditulis oleh Rasul Paulus atau juga yang ditulis oleh Yakobus adalah tulisan yang ditujukan bukan kepada orang non-Kristen, tapi orang Kristen, orang-orang yang sudah lahir baru. Nah, saya angkat satu ayat yang bagus sekali untuk menjadi peringatan buat semua di sini. An angry person is dangerous. Orang pemarah itu bahaya. Saya menyadari hal itu. Sebab dulu saya pemarah. Kalau sudah marah sudah tidak perlu takut satu orang. But a jealous person is even worse. Tapi orang yang cemburu jauh lebih berbahaya dari pemarah. Bahaya daripada hikmat seperti ini, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tuhan Yesus tolong anak-anak kami yang sedang berpacaran, yang punya keinginan nanti kalau sudah menikah bahagia. Tapi dengar baik-baik, kalau Anda berpacaran hanya dengan hikmat manusia, ada kekacauan dan ada segala perbuatan jahat. Kenapa rumah-rumah tangga Kristen hancur dewasa ini? Karena menggunakan hikmat dari dunia. Iri hati dan kepentingan diri sendiri. Saya cukup di situ yang iya, saya cukup di situ. Sekarang kita langsung hiduplah dengan bijaksana, menggunakan hikmat daripada Allah. Nah, hikmat ini adalah hikmat yang berasal dari atas, heavenly wisdom. Jadi kita sebagai warga kerajaan surga, warga surga yang masih hidup di dunia, kita dapat menerima hikmat ini untuk hidup selama kita ada di sini. Oke. Hikmat dari atas, karakteristiknya tidak berhubungan dengan adakah yang bijaksana di sini, lalu jawabannya iya, itu artinya nol besar. Karena hikmat yang dari Allah itu berhubungan dengan pola hidup orang-orang Kristen. Yang pertama, suci. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, berbahagialah semua kita karena kita sudah punya buku ini. Zaman Salomo belum punya buku ini.
Kalau Salomo menyalahgunakan hikmat yang Allah berikan kepadanya, kemudian hidup dalam dosa, istrinya berapa orang? Oke. Saya meyakini kita tidak akan membuat kekeliruan yang sama seperti Salomo di waktu yang lalu. Katakan amin. Karena orang yang menerima hikmat dari Allah itu, mereka akan hidup dalam kekudusan. Itu yang pertama sekali. Sesudah kekudusan, baru yang lain mengalir dari kekudusan. Saya tidak panjang lebar. Yang kedua, ada nama di dunia, saudara. Haleluya. Orang yang memiliki hikmat dari Allah punya hubungan intim dengan Tuhan. Orang yang punya hikmat dari Allah punya hubungan intim satu dengan yang lain. Inilah karakteristik dari orang Kristen sejati. Siapa yang memperdamaikan orang, mereka adalah anak Allah. Halo? Oke, saya tidak perlu panjang lebar di situ. Kita terus hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketenangan menghadapi semua situasi dunia. Yang ketiga, saya ambil dari NLT, ini terjemahan yang bagus sekali. Gentle at all time. Seorang yang gentle, seorang yang memiliki kuasa yang dapat dikendalikan, power under control. Lalu orang ini, si Yakub ini, kalau terjadi konflik hebat, diadakan perundingan di Yerusalem, beliau tampil. Hikmat Allah diberikan, persoalannya selesai. Kalau tidak, gereja terbagi antara gereja Yahudi dan gereja kafir. Tapi gereja itu satu, terdiri dari Yahudi dan juga kafir. Coba dengar baik-baik. Tuhan Yesus memberkati semua yang ada di sini. Yang sebentar akan tampil dalam pelayanan sebagai pemimpin-pemimpin. Haleluya. Pasti akan ada konflik. Apa? Pasti akan ada konflik. Tapi pemimpin-pemimpin yang bijaksana memecahkan konflik dengan kelemah lembutan, dengan tidak berteriak, tapi dengan kelemah lembutan. Hikmat Allah itu mengalir dan persoalan atau konflik teratasi. Betapa gereja membutuhkan orang seperti ini, pengusaha, perusahaan-perusahaan juga membutuhkan orang seperti ini. Yang kedua, willing to yield to others. Rela. Kalau diterjemahkan dengan secara apa? Jelas begini. Rela untuk mendengar masukan dari orang lain. Coba kekasih perhatikan. Orang yang memiliki hikmat Allah bukanlah orang yang sudah tahu semuanya. Bukan. Mereka menjadi semakin bijaksana karena a wise person can learn from anybody. Orang yang bijaksana dapat belajar dari banyak orang. Baru-baru putra saya bertanya seperti itu. Tapi kalau nanti ada pemimpin yang memang dia punya kepemimpinan tidak cocok dengan papi, bagaimana? Saya berkata begini, a wise person can learn from anybody. Supaya terjadi keseimbangan, harus ada orang-orang yang memang juga tidak sepaham dengan kita. Tapi itu tidak akan menyebabkan kita terjadi gap antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, penuh belas kasihan dan buah-buah yang kelima, dan buah-buah yang baik, tidak punya favorit. Nenek bilang berbahaya. Kalau guru yang masuk itu bapuru, semua senang. Tapi kalau yang masuk itu Mas Anto, lebih-lebih lagi kalau yang masuk mengajar, Sem Soko tahu semua mati butuh. Usahakan supaya tidak punya guru favorit.
kita perlu menerima firman Allah dari sumbernya, bukan dari alat yang dipakai. Dan yang terakhir, tidak munafik. Sekarang saya sampai ke bagian akhir dari khotbah saya, sebab tidak perlu terlalu panjang lebar jelaskan karakteristik, karena hal ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita kalau kita menerima hikmat ini. Maka yang pertama sudah diberikan oleh Pak Pur minggu kemarin, takut akan Allah. Tidak ada seorang insan manusia yang memiliki roh takut akan Allah kalau manusia itu belum lahir baru. Saya ulangi, tidak ada seorang insan manusia yang memiliki roh takut akan Allah kalau orang itu belum lahir baru, atau kalau orang itu belum bertobat. Kalau kita lahir baru, Roh Kudus berdiam di dalam kita, dan salah satu nama dari Roh Kudus yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat 2, yaitu roh takut akan Allah. Roh Yesus itu berdiam di dalam kita. Yang kedua, doa permintaan. Mari, saya punya saudara orang timur itu Kores. Silakan dibaca. Yakub 1 ayat 5 sampai 7. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, dan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, dengan tidak boleh diulangi, tidak apa-apa. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Terima kasih. Anda sedang menyusun skripsi kan? Ya kan? Anda butuh hikmat atau tidak? Sangat. Lalu Anda bikin apa? Minta dengan iman, 3 tempat, baik itu di KBP atau juga ST3. Minta dengan iman, sebab Tuhan ingin memberikan hikmat itu bagi kalian. Tepuk tangan dulu sekali-kali. Dan saya akhiri dengan kunci yang paling besar. Teachable spirit. Seorang yang memiliki roh seperti ini adalah seorang yang menyadari dirinya belum tahu semua. Masih harus belajar dari orang lain. Saya bersyukur bahwa saya tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meraih gelar sebagai sarjana teolog, doktor, atau apalah. Dan saya bersyukur bahwa ini modal yang saya masih pertahankan sampai dengan hari ini. Karena tiap kali saya datang ke kebaktian, saya ingin tahu apa yang Tuhan katakan kepada saya. Dan saya tidak suka kalau ada orang yang ganggu dalam kebaktian. Saya ingat waktu saya di sekolah teologi, kalau ada guru yang bikin saya terlalu banyak, saya muak dan saya bosan. Kenapa? Saya murid. Saya ada di kelas dengan tujuan apa? Belajar, bukan main. Dan saya belajar sungguh-sungguh. Coba dengar saya dalam kebaktian pagi ini. Saya bisa baca siapa dari antara kalian orang yang tidak punya spirit untuk belajar. Saya bisa baca, saya bisa tahu dengan jelas. Khotbah sedang dikhawatirkan tidak peduli. Memang kehadiran tubuhnya ada di sini, pikirannya sedang jauh ke seluruh dunia. Memang tubuhnya ada di sini, tapi sedang main dengan HP. Itu orang yang tidak punya teachable spirit. Dan itu berbahaya.
Karena itu yang setan kehendaki, supaya firman yang disampaikan tidak dimengerti oleh kalian. Hikmat itu kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah kita terima. Orang yang teachable adalah orang yang dapat dikoreksi. Saya ulangi kesaksian saya. Pelajaran kerendahan hati terbesar saya belajar di rumah tangga saya. Anak-anak saya tunjuk jarinya kepada saya dan berkata, "Papi bikin peraturan dan papi melanggar peraturan." Teguran dari anak-anak. Orang bijaksana akan menerima, sekalipun berat. Akhirnya saya berkata, "Papi bersalah. Papi minta." Sweetheart, would you like to stand up? Thank you. Boleh lihat ke belakang? Coba dengar. Kalau Tuhan tidak mempertemukan saya dengan istri yang seperti Caroline Walker, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. Karena saya perhatikan ada suami-suami yang tidak bisa ditegur oleh istrinya. Artinya, suami-suami itu tidak mengasihi istri. Kalau istri melihat kesalahan dan istri memberikan teguran, maka suami harus menerima. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya bisa menjadi seperti ini. Karena saya juga sering menerima teguran dari istriku. Sekalipun waktu saya masih muda saya berkata, "You bukan guruku." Angkuhnya masuk ke kantor. Roh Kudus berkata, "You're wrong. Go back and ask forgiveness." Coba dengar saya sebelum saya selesai. Bayangkan kalau Salomo tidak memiliki teachable spirit. Hidup dalam dosa dan Tuhan begitu tidak senang dengan Salomo. Tapi akhir hidupnya dia alami pertobatan karena teachable spirit. Kemudian ditulis dalam pengkhotbah akhir kata, "Hendaklah takut akan Tuhan, karena setiap perbuatan akan diperhadapkan dengan pengadilan." Itu titipan yang berasal dari Salomo, saudara kita. Jangan menegur orang-orang yang begini nih. Sebab kalau menegur orang-orang yang begini, saya pakai istilah orang bodoh, mereka akan membenci Anda. Saya ulangi, jangan menegur, jangan mengoreksi atau menegur scholar. Orang bodoh saya pakai istilah, nanti dia membenci engkau. Anak-anakku yang terkasih, mahasiswa-mahasiswi yang datang dari rumah yang tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya dari orang tua, berikanlah kepada kami kesempatan untuk mendidik kalian. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk memberikan teguran kepada kalian. Baca ayat ini ayat terakhir dari khotbah saya. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Siapa mencintai pendidikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah guru. Mohon kesediaan hanya mahasiswa membaca ayat ini, 1, 2, 3. Siapa mencintai pendidikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa yang membenci teguran adalah guru. Kalau orang-orang dulu yang ada dalam kalau orang-orang yang akan terus hidup dalam kebodohan,
bijaksana ditandai dengan terima teguran dan mengasihi orang yang menegur. Orang yang tidak punya hikmat dari Allah adalah orang yang membenci teguran karena orang itu seorang dungu. Dalam terjemahan yang lain, bahasa Inggris the King James Version, orang itu seperti binatang. Brutish. Marilah kita hidup bijaksana dengan fondasi yang pertama, takut Tuhan. Marilah kita hidup dengan bijaksana. Maka kalau kita diperhadapkan dengan situasi tertentu, kita akan minta kepada Tuhan. Seperti tahun 2015, ada problem dengan sekolah ini, tidak ada banyak murid yang mau mengikuti pendidikan di sini. Di situ saya mencari Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kepada saya sebuah tindakan yang harus diambil. Tingkatkan sekolah menjadi sebuah universitas. Haleluya. Lalu yang ketiga, teachable spirit. Jaga. Siapa dari antara kalian disebut murid Yesus? Tolong angkat tangannya. Yang disebut murid Yesus, artinya murid mempunyai pengertian belum selesai belajar, akan belajar terus menerus. Ayo berdiri, kita nyanyikan kor tadi sebelum saya khotbah. Lalu saya akan akhiri kebaktian ini dengan doa, sehingga tidak perlu panggil Pak Yeskel untuk tampil ke depan.